Selamat datang di kuliah matematika. Hari ini yang akan dibahas adalah bagaimana caranya menentukan nilai ekstrim lokal suatu fungsi. Sebenarnya menentukan nilai ekstrim lokal suatu fungsi tidak sesederhana yang saya sampaikan di dalam kuliah ini, mengingat fungsi itu banyak ragamnya. Namun, untuk materi kali ini, kita membuat satu batasan. Yang dibahas adalah suatu fungsi f yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, fungsi f ini merupakan fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan nyata dan daerah kawannya juga himpunan bilangan nyata. Syarat kedua, fungsi f diferensiabel di setiap anggota bilangan nyata. Jadi f ini memiliki turunan di setiap titik x merupakan anggota himpunan bilangan nyata. Di sini R merupakan lambang untuk himpunan seluruh bilangan nyata. Nah, untuk menentukan nilai ekstrim lokal yang dibahas di sini, kita perlu mengetahui dalil apa yang mendasari teknik tersebut yang akan disampaikan. Jadi kita akan menggunakan dua dalil. Yang pertama adalah misalkan f suatu fungsi yang kontinu pada selang terbuka yang memuat C. Jika f mencapai ekstrim lokal di C dan f diferensiabel di C, maka turunan pertama dari C bernilai 0. Yang kedua, misalkan fungsi f diferensiabel pada selang terbuka yang memuat C. Jika f aksen C, jika turunan pertama C bernilai 0 dan turunan kedua C negatif, maka fungsi f mencapai maksimum lokal di C. Namun jika turunan pertama dari C bernilai 0 dan turunan kedua dari C positif, maka fungsi f akan mencapai nilai minimum lokal di C. Nah, dengan dua dalil tersebut, maka eh, kita dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian untuk mengetahui nilai ekstrim lokal dari suatu fungsi. Langkah pertama adalah kita mencari titik stasioner dari f dengan cara mencari penyelesaian dari persamaan f aksen x sama dengan 0. Jadi di sini kita cari nilai x berapa saja yang menghasilkan f aksen x sama dengan 0. Maka nilai-nilai x tersebut dinamakan titik stasioner. Nah, kemudian setelah mendapatkan satu atau beberapa buah titik stasioner, kita harus melakukan seleksi. Kita harus menentukan mana di antara mereka yang akan menghasilkan nilai maksimum lokal, mana di antara mereka yang akan menghasilkan nilai minimum lokal. Karena itu dilakukanlah langkah kedua yang dinamakan dengan uji turunan kedua. Nah, untuk menentukan uji turunan kedua, kita harus menentukan terlebih dahulu rumus untuk turunan kedua tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan rumus untuk turunan kedua tersebut, kita substitusikan semua akar yang diperoleh pada langkah pertama. Kita substitusikan akar-akar itu ke dalam rumus turunan kedua, f double aksen x. Nah, kemudian kita gunakan dalil yang kedua ya untuk menentukan apakah akar itu akan memberikan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Langkah ketiga, nah baru kemudian kita mensubstitusikan ya, nilai akar-akar yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan fx. Nah, ini yang sering salah ya. Seringkali para mahasiswa lalai di dalam mensubstitusikan akar-akar pada langkah pertama.
substitusikannya kadangkala ke persamaan f double aksen x, kadang-kadang ke persamaan fx. Nah, padahal seharusnya dimasukkannya ke dalam persamaan fx ya, bukan ke f double aksen x, bukan juga ke f aksen x. Nah, kita lihat sebuah contoh ya. Di sini fungsi yang diketahui adalah y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 5/2 x pangkat 2 ditambah 4x. Di sini ada dua pertanyaan ya. Berapa nilai x agar f menghasilkan nilai ekstrim lokal dan berapa nilai ekstrim lokal tersebut? Nah, kita lakukan langkah-langkah yang tadi diuraikan. Langkah pertama adalah mencari titik stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita harus menghitung dulu urutan pertama dari f ya. Nah, di sini fx-nya adalah 1/3 x pangkat 3 dikurangi 5/2 x pangkat 2 ditambah 4x. Kalau diturunkan menghasilkan x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 4. Nah, kemudian nilai f aksen x ini harus 0 ya, sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi 5x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akar-akar persamaan ini ya. Bisa digunakan rumus ABC, bisa digunakan dengan cara pemfaktoran ataupun cara yang lain. Diperoleh di sini dua akar, ya. Akar pertama bernilai 1 dan akar kedua bernilai 4. Nah, setelah selesai mencari titik stasioner, nah ini titik stasionernya ada dua ya, 1 dan 4 ini masing-masing titik stasioner. Nah, kemudian lanjutkan dengan uji turunan kedua. Nah, di sini pada intinya kita menyeleksi, ya, kita menyeleksi 1 dan 4 ini. Kita menyeleksi akar-akar pada langkah 1. Kita seleksi apakah X1 ini bernilai 1 akan menghasilkan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Demikian juga kita menyeleksi apakah X2 sama dengan 4 ini akan menghasilkan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, karena itu kita lakukan uji turunan kedua. Nah, turunan kedua dari F diperoleh dengan cara mencari turunan dari F aksen. Ya. Di sini F aksennya X kuadrat min 5X tambah 4. Nah, kalau ini diturunkan, maka akan menghasilkan turunan kedua dari F, ya, yang dilambangkan dengan F double aksen X. Ya. Nah, kalau X kuadrat min 5X tambah 4 ini diturunkan, maka akan menghasilkan 2X min 5. Nah, setelah kita mendapatkan rumus F double aksen X, setelah kita mendapatkan rumus turunan kedua dari F, kita substitusikan. Kita substitusikan semua akar yang diperoleh pada langkah pertama tadi. Ya. Tadi ada dua akar, itu 1 dan 4. Nah, kita substitusikan 1 ke dalam F double aksen X di sini. Ya. Kita ganti X-nya dengan 1, maka diperoleh hasil F double aksen 1 sama dengan min 3. Ya. Nah, min 3 ini negatif. Nah, kalau F double aksen X itu bernilai negatif, apa artinya? Nah, kita lihat dalil 2 ya. Nah, jika F aksen C 0 dan F double aksen C negatif, maka F mencapai maksimum lokal di C ya. Nah, dalam contoh yang ini, dalam contoh 1, F aksennya tadi sudah bernilai 0 ya. Jadi F aksen 1 sudah bernilai 0. Nah, sisa dilihat F double aksen 1 bagaimana? Negatif atau positif? Nah, ternyata negatif. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa X dengan 1 akan menghasilkan nilai maksimum lokal. Nah, kemudian kalau kita substitusikan 4 ke dalam persamaan turunan kedua, ya, diperoleh hasil 2 kali 4 dikurangi 5, menghasilkan 3. Nah, 3-nya positif. Nah, kalau turunan kedua bernilai positif, apa akibatnya? Nah, kita lihat lagi dalil kedua tadi. Ya. Jika F aksen C sama dengan 0 dan F double aksen C positif, maka F mencapai minimum lokal di C. Nah, jadi yang akan dihasilkan adalah nilai minimum lokal. Ya. Di sini kita lihat, setelah kita masukkan 4 ke F double aksen X, diperoleh jawaban yang positif. Nah, sehingga X sama 4 akan menghasilkan nilai minimum lokal menurut dalil yang kedua tadi. Nah, setelah mendapatkan
setelah menyeleksi akar-akar pada langkah pertama, barulah kita siap untuk mencari nilai ekstrim lokalnya, ya. Nah, jadi, tadi ada 2 akar, yaitu 1 dan 4 kita masukkan semuanya ke dalam persamaan semula, ya, persamaan fx. Nah, sehingga satu ini kita masukkan ke dalam persamaan fx, ya, kita masukkan ke sini. Nah, maka akan diperoleh hasil 11/6, ya. Nah, ini adalah nilai maksimum lokal. Tahu dari mana maksimum lokal? Tadi sudah ditentukan ini kan di langkah kedua. X minus 1 akan menghasilkan nilai maksimum lokal. Nah, sehingga di sini ditulisnya Y max, ya, Y maksimum, ya, bukan Y minimum. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan 4 ya ke dalam X lagi, masukkan ke sini, ya. Nah, diperoleh hasil negatif 8/3. Dan ini adalah nilai minimum lokal. Tahu dari mana nilai minimum lokal? Nah, dari langkah kedua tadi, ya, dikatakan bahwa X 4 akan menghasilkan nilai minimum lokal. Sehingga ini disebutnya Y min, ya, bukan Y max. Nah, demikian contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Sebentar, kalau misalnya fungsi ini digambarkan, maka hasilnya seperti ini. Ya. Kita lihat, kita buktikan bahwa di sini eh, X sama dengan 1 akan menghasilkan nilai maksimum lokal. Nah, kalau X-nya 1, ya, nah 1 di sini kira-kira, nah dia mencapai nilai maksimum. Ya. Dalam hal ini adalah maksimum lokal. Ya. Kemudian, eh, X 4 akan menghasilkan nilai minimum lokal. Kita lihat X 4 di sini tempatnya. Nah, ini menghasilkan nilai minimum lokal. Nilai maksimum lokalnya 11/6 dan nilai minimum lokalnya negatif 8/3. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Nah, contoh kedua, Y sama dengan Fx sama dengan 3/4 X pangkat 4 dikurangi 75/2 dikali X pangkat 2. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan X agar F mencapai nilai ekstrim lokal dan berapa nilai ekstrim lokal tersebut. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama, mencari titik stasioner. Nah, caranya adalah membuat turunan pertamanya bernilai 0, ya, sesuai dengan dalil nomor 1. Ya. Nah, kita hitung dulu f aksen x-nya. Ya. Kalau fx-nya 3/4 x pangkat 4 dikurangi 75 x pangkat 2, maka f aksennya adalah 3x pangkat 3 dikurangi 75x, ya, diturunkan. Nah, kemudian kita buat turunan ini bernilai 0. Nah, sehingga diperoleh persamaan 3x pangkat 3 dikurangi 75x sama dengan 0. Nah, kemudian dua baris ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari akar-akarnya. Ya. Diperoleh 3 akar. Ya, di sini ada 3 akar, yaitu 0, negatif 5, dan 5. Nah, namun akar-akar ini harus diseleksi. Mana yang akan menghasilkan nilai maksimum lokal, mana yang akan menghasilkan nilai minimum lokal. Nah, karena itu dilakukanlah uji turunan kedua dalam rangka menyeleksi itu. Ya. Nah, untuk melakukan uji turunan kedua, kita harus menentukan dulu rumus turunan kedua dari F. Ya. Nah, untuk mencari turunan kedua dari F, caranya adalah kita turunkan sekali lagi, ya, F tadi, ya, kita turunkan F aksen satu kali lagi, ya, menjadi 9x pangkat 2 dikurangi 75. Nah, kemudian semua akar yang diperoleh pada langkah pertama disubstitusikan ke dalam rumus F double aksen X ini. Ya. Jadi kita ganti X-nya 0, kita ganti X-nya negatif 5, kita ganti X-nya 5. Ya. Nah, kita masukkan masing-masing akar itu ke dalam persamaan ini. Ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ternyata F double aksen 0 itu negatif 75. Ya. Negatif. Sehingga kesimpulannya, menurut dalil kedua tadi di atas, maka X sama dengan 0 akan menghasilkan nilai maksimum lokal. Ya, jadi kita gunakan dalil yang kedua tadi. Ya, dalil yang kedua. Nah, ini. Ya.
Jadi kalau F double aksennya negatif, maka F akan mencapai maksimum lokal. Jika F double aksen positif, maka F mencapai minimum lokal. Nah, kembali lagi ke langkah tadi ya. Nah, kalau negatif 5 yang dimasukkan ke dalam F double aksen, maka akan diperoleh nilai 150 ya, positif. Menurut dalil kedua tadi, maka kesimpulannya adalah X sama dengan min 5 akan menghasilkan nilai minimum lokal. Demikian juga apabila X-nya 5 juga akan menghasilkan nilai minimum lokal. Ini bukannya negatif 5, tetapi 5 ya, statusnya 5 nih, betul. Nah, kemudian langkah ketiga adalah mencari nilai ekstrim lokal, ya, yaitu dengan cara mensubstitusikan hasil-hasil pada langkah 1 ke dalam persamaan fx. Ya. Tadi kan diperoleh 3 nilai, yaitu 0, negatif 5, dan 5. Nah, masing-masing dimasukkan ke dalam persamaan fx ini. Ya. Nah, jika X yang disubstitusikan, maka akan dapat nilai 0, dan 0 ini adalah nilai maksimum lokal, sebagaimana telah ditentukan di langkah sebelumnya. Nah, kalau misalnya negatif 5 yang dimasukkan, yang disubstitusikan, maka akan diperoleh hasil negatif 468,75. Dan ini adalah nilai minimum lokal, sebagaimana telah ditentukan di langkah kedua. Nah, eh, jadi nilai minimum lokalnya secara kesimpulan adalah negatif 468,75 dan maksimum lokalnya 0. Ya. Nah, kalau digambarkan fungsi f tadi seperti ini. Ya. Kita lihat di sini, jika x-nya 0, ya, jika x-nya 0, maka akan menghasilkan nilai maksimum lokal. Kita lihat di sini, 0-nya di sini. Ya. Sampai nilai maksimum. Dalam hal ini adalah maksimum lokal. Nah, kalau x-nya itu negatif 5, ya, atau 5, nah tempatnya di sini, ya. Negatif 5 di sini kira-kira tempatnya. Dia akan mencapai nilai minimum. Dan juga apabila x-nya 5, ya, dia akan menghasilkan nilai minimum juga. Nah, lanjut lagi contoh yang ketiga. Ya, contoh ketiga, di sini y sama dengan fx sama dengan x pangkat 5 tambah 10. Ya. Tentukan x agar f mencapai nilai ekstrim lokal. Dan berapa nilai ekstrim lokal tersebut. Nah, langkah-langkah yang sama seperti tadi lagi. Langkah pertama, mencari titik stasioner. Ya. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita hitung dulu turunan pertamanya. Ya. Turunan pertamanya adalah, turunan pertama dari x pangkat 5 tambah 10 adalah 5x pangkat 4. Ya. Dan nilai turunan pertama ini harus 0, sebagaimana ditentukan oleh dalil nomor 1. Nah, apabila 5x pangkat 4 sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa x-nya 0. Tidak mungkin ada x yang lain lagi, ya, hanya 1 dalam hal ini. Nah, kemudian kita harus menentukan, ya, nilai 0 ini akan menghasilkan nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, kita hitung dulu, kita tentukan dulu rumus turunan kedua dari f. Ya. Nah, untuk mencari turunan kedua dari f adalah kita turunkan, ya, f aksen x. Ya, jadi 5x pangkat 4 ini diturunkan menjadi 20x pangkat 3. Nah, kemudian kita ganti x-nya dengan 0, ternyata 0. Ya. Nah, 0 ini tidak negatif, tidak positif. Ya. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa x dengan 0 ini tidak akan menghasilkan nilai ekstrim lokal. Jadi tidak akan ada nilai minimum lokal, tidak ada nilai maksimum lokal. Nah, kalau digambarkan, ya, fungsi f tadi seperti ini. Ya, kita lihat 0 di sebelah sini. Nah, ini tidak terjadi nilai maksimum lokal maupun nilai minimum lokal. Demikian pembahasan saya mengenai bagaimana caranya menentukan nilai ekstrim lokal suatu fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa
dalam kuliah lainnya di masa mendatang.